kiranya dapat memperkenankan hati Tuhan dan dapat diterima oleh Tuhan. Amin. Sebagai wujud keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan juga wujud di mana kami sujud senantiasa menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah semua yang kami naikkan pada pagi hari ini dapat memperkenankan hati-Mu. Dan saat ini tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, khusus hamba yang penuh kelemahan, agar layak menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, selamat datang bagi ibu bapak yang baru datang pada pagi hari ini. Ya. Mari kita baca firman Tuhan yang pagi ini terambil dari Matius pasal 6. Ya, mungkin kalau ada kesaksian nanti habis ini ada berkali saya cerita. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Nanti kita baca secara bergantian. Ayat-ayat ganjil dibacakan oleh kaum Hawa, ayat-ayat genap dibacakan oleh kaum Adam. Ya. Ganjil dibacakan oleh wanita, pria ya dia. Lalu genap bergantian ya. Sudah dapat? Sudah. Ya. Saya baca perikopnya. Hal kekhawatiran 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang dalam makan atau minum kamu, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang dalam pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena perjalanannya dapat menampakkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa minta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia lebih lagi mendadanikan, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Terima kasih. Ya. Temanya hari ini apa Mas? Kekhawatiran melanda dunia. Kekhawatiran melanda dunia. Matius 20 pasal 6
Ya, ada seorang karikaturis bernama Ralph Bardon. Dia itu selain karikatur, dia penulis ternama di Amerika Serikat. Jadi di dalam kehidupan setiap hari dia itu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Akhirnya itu pada saat di mana dia putus asa karena dia tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, dia bunuh diri. Lalu pada waktu dia bunuh diri, polisi menemukan secari kertas yang dia tulis dia di dalam kantungnya. Lalu polisi membaca, dia berkata mengenai mengapa saya bunuh diri, jangan menyalahkan siapa-siapa. Semua ini karena kesalahanku. Aku sudah mencoba berbagai cara supaya aku tidak khawatir dalam kehidupan saya, tetapi tetap aku khawatir. Aku sudah berkeliling dunia, aku mempunyai banyak uang, tetapi dia bilang hidupku tidak pernah ada kebahagiaan karena penuh dengan kekhawatiran. Lalu dicatat pada satu waktu, beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat itu ada sekitar 20.000 orang dalam setahun itu bunuh diri disebabkan karena khawatir akan kehidupan mereka. Bahkan menurut Billy Graham 95% belum meninggal. Kalau pernah dengar nama pokok besar dunia Billy Graham ini, 95% penduduk dunia saat ini berada di dalam ketakutan atau kekhawatiran. Oleh sebab itu, kekhawatiran itu merupakan musuh utama umat manusia, dan lebih daripada itu adalah pembunuh utama umat manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melarang agar supaya pengikutnya jangan khawatir tentang hari esok. Karena Yesus memperingatkan kekhawatiran harus semua diserahkan kepadanya. Karena kalau manusia mengatasi kekhawatirannya sendiri, itu tambah parah. Apalagi dalam situasi COVID saat ini, sudah berapa banyak orang, banyak hamba Tuhan sudah meninggalkan pekerjaan mereka di Amerika. Berapa puluh ribu sudah tidak mau lagi jadi gembala sidang karena mereka pikir dengan adanya situasi sekarang masa depan adalah susah. Banyak orang bunuh diri tiap hari karena takut. Yang sehat itu takut kena COVID, padahal mereka masih hidup, tapi karena takutnya selain sudah banyak yang bunuh diri, tetapi juga lebih daripada itu banyak orang stres. Maka itu jangan kaget di mana-mana ketemu begitu banyak orang gila. Bahkan 3 dari penduduk dunia itu sekarang berada dalam tekanan stres. Stres tidak tahu kan? Stres, habis stres, stroke. Stres, stroke, dan yang ketiga stop. Stop itu berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya yang berasal dari debu tanah akan kembali ke debu tanah. Nah, itulah sebabnya pada hari ini kita membahas hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu di dalam ayat 25. Ada khawatir tentang makanan, khawatir tentang minuman, khawatir tentang pakaian dan lain-lainnya. Saya baru baca 2 hari lalu waktu di Afghanistan. Pernah dengar kata Afghanistan? Nama negara ini? Pernah dengar? Pernah dengar. Ya, masih pernah dengar? Pernah. Di mana itu? Itu masalahnya. Kalau sudah ditanya di mana letaknya, itu satu negara yang memproklamirkan, itu dipimpin oleh anak Taliban, sejenis Taliban begitu ya, yang fanatik, yang dulu melarang anak-anak putri tidak boleh sekolah, menerapkan syariat Islam yang sangat ketat. Saya baca kemarin itu banyak ibu-ibu menjual anaknya. Kenapa dia jual anak? Untuk ditukar dengan makanan. Karena sudah tidak ada yang dimakan. Ya masih syukur-syukur dia makan anaknya masih lumayan, tapi ya mungkin dia pikir lebih baik dia jual dapat berapa masih bisa beli beras atau apa. Jadi ini situasi sekarang semakin gawat. Jadi bukan hanya banyak anak-anak hubungan liar itu dibuang anaknya, ya kalau dibuang masih bagus ya, dibuang ke puskesmas atau ada orang yang mengambil. Tapi karena ketakutan sekarang ini begitu banyak takut karena
tidak bisa memelihara anaknya, tidak bisa menjamin hubungan atau menjamin pacarnya, ya, itu sekarang susah. Dan kalau sekarang berarti mau pacaran dengan mata, oh ya pokoknya beres, nanti saya mencukupkan kebutuhan. Berapa gajimu, mati kamu bisa bawa saya ke mall, bisa bawa saya ke sini. Kalau mau istri bahagia, katanya suami harus kasih uang. Kalau mau istri cantik, kasih uang, betul nggak? Kecuali kalau hamba Tuhan zaman dulu, istri itu tidak boleh pakai lipstick, tidak boleh pakai bedak, ya kan? Karena dianggap duniawi. Tapi siapa gembala sidang sekarang? Ya kan? Lihat ini, dalam Banua ini aja belum jadi gembala, sekarang sudah canggih, ya kan? Nanti kalau mau nikah dengan ma'ate, ini tidak ada penghasilan. Memang cinta itu cuma bertahan 1 bulan. Habis itu yang bisa mempertahankan karena uang. Memang uang mengatakan uang bukan segalanya, Pak. Betul. Tapi segalanya memerlukan uang. Betul tidak? Betul. Juga. Uang tidak dibawa mati. Amin. Tetapi kalau tidak punya uang, rasanya mau mati. Orang cuma putar-putar, seakan-akan tidak butuh uang. Gak bisa sekarang, harus realistis. Kan? Oleh sebab itu bekerja keras, ya kan? Entah bekerja apa, ya kan? Kerja aja, ya kan? Banyak orang bunuh diri. Kemarin gue baca ada orang Manado, dia bunuh diri karena dia punya istri anak 2. Karena dia dipecat dari perusahaan, dia bunuh diri karena dia merasa dia sudah tidak dalam hati saya, kenapa lu yang bunuh diri? Emang istri lo, anak lo itu milik lo, ya kan? Apa Tuhan tidak bisa pelihara istrimu? Apa Tuhan tidak pelihara anak? Silakan lu bunuh diri, silakan lu mau ke neraka atau mau kemana? Buktinya istri anaknya Tuhan pelihara sampai sekarang, ya kan? Nah, artinya begitu bagi orang percaya harusnya tidak perlu sampai mengambil langkah, karena nanti kita lihat. Jadi makanan dan minuman itu membuat khawatir, pakaian juga. Kemarin juga ada repot di mana karena tidak punya baju, tidak. Sebenarnya tubuh lebih penting, yang penting kita hidup. Biar makannya sebulan sekali, enggak. Sehari sekali, yang penting bersyukur masih hidup. Biar pakaiannya itu enggak ganti-ganti 1 minggu, yang penting tubuh daripada jadi gila karena memikirkan makanan, minuman, memikirkan pakaian dan sebagainya. Lebih daripada itu juga sekarang ini kekhawatiran itu melanda seluruh dunia di luar soal makanan, minuman, di luar soal pakaian. Tapi dikatakan di situ bahwa manusia sangat takut perang nuklir. Kalau perang nuklir terjadi di Inggris sudah disediakan. Jadi kalau sebelum perang nuklir semua dia punya alat suntik langsung mati, tidak menderita karena nuklir itu nanti bahaya. Jadi di Pulau Jawa ini cukup 1 nuklir itu habis penduduk Jawa. Sulawesi cukup 1 aja. Maka itu dicegah sekarang kalau perang nuklir berarti habis penduduk dunia. Itu yang Rusia sama Ukraina sekarang dijaga karena ada tempat-tempat nuklir itu kalau sampai itu hancur, ribuan orang bisa berbahaya, mati di situ dan sebagainya. Nah, jadi khawatir tentang teroris, pergaulan bebas, anak-anak muda sekarang, orang tua takut bagaimana anaknya begini, pergaulannya tidak terkontrol dan sebagainya, khawatir tentang bunuh teroris yang membunuh orang di mana-mana, sehingga manusia itu tidak ada yang tenang. Semua berada dalam ketakutan atau kekhawatiran karena begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dalam hidup ini. Nah, sekarang kita yang kedua lihat ketidakmanfaatan kekhawatiran ayat 27. Silakan yang sudah dapat silakan baca. Siapa aja duluan yang sudah dapat? Ayat yang ke-27. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah kekuasaan sehasta saja pada jalan hidupnya? Iya. Dikatakan tidak membawa ketenangan. Di dalam Yakobus 1 ayat 8, orang yang berbuah hati tidak tenang dalam hidupnya karena banyak dari melisa dan nous, pikiran yang terbelah. Jadi satu pikiran mungkin percaya Tuhan, satu pikiran percaya itu setengah memikirkan tentang dunia, percaya Tuhan setengah, percaya kepada pengamat, percaya kepada dukun setengah, pengamat kepada manusia setengah, jadi pikiran terbelah. Jadi tidak hanya di situ, tetapi menimbulkan penyakit. Amsal 12 ayat 25.
Siapa yang paling usianya paling tinggi di sini? Bapak, silakan Pak, bacakan. Amsal 12 ayat 25. Pak siapa namanya? Pak Aweng. Alex. Pak Aweng. Aweng. Kayaknya dulu waktu syakot Pak beliau juga ada. Kita tahu syakot Pak dulu itu mahasiswa kita ada. Siapa aku dari timur itu? Pandi. Aku apa? Nandes. Ada nona dari timur kata kalian juga tapi dia apa? Kak Ida. Bukan, satu lagi yang gemuk. Lira. Dia di sini dulu. Dia sama si siapa? Benaria, Arka. Hah? Bukan, Bonira itu Papua. Ada nona yang gemuk itu dari timur juga. Dulu dia hadir waktu syakot pada sini sama ibu juga dulu datang. Ya, silakan Pak. Kekhawatiran dalam hati membubuhkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang. Coba Bapak berdiri, sudah bungkuk belum? Belum, oh luar biasa. Berarti tidak terlalu khawatir. Kalau osteoporosis pernah dengar? Pernah. Apa itu? Ya itu misalnya. Osteoporosis itu tulang. Jadi kabar dokter mengatakan karena terlalu itu bisa pengaruh ke tulang. Makanya membungkukkan tulang, ya kan? Ini penelitian ilmu membuktikan bahwa kita mengatakan juga begitu, membungkukkan tulang. Ada dua mahasiswa kami di Solo, nama Desi sama Nidia. Itu tangannya bengkak semua. Lalu kita bawa ke rumah sakit, lalu dokter panggil, Pak, ini hanya cukup untuk istirahat 3 hari. Kebetulan ibu waktu itu kan asrama, sudah jadi tinggal di tempat kita 3 hari, bengkak-bengkak, nggak ada sakit, cuma karena pikirannya. Ada satu Lydia itu lompat-lompat, itu di kampus kan di samping itu ada kuburan, naik itu ada pohon, naik itu, temannya sudah tergina di bawah, dalam nama Yesus, dari atas dalam nama Yesus, tetap dia turun melompat dia. Melompat ke kubur. Ya. Lalu setelah dikatakan begini, soalnya begini Pak katanya, Lydia itu sebelum ujian pacarnya panggil. Untuk sementara karena kita sekarang mau ujian, kita jangan ketemuan dulu. Makanya pusat untuk belajar. Jadi gila pacarnya. Nah itu seperti orang gila ya kan. Jadi kalau begitu ditergin, apa aja tidak berubah dia. Karena dia putus asa, khawatir karena dilarang pacarnya ketemu. Sudah punya kita bilang suruh panggil kalau suruh ketemu, langsung sembuh dia. Jadi ini bahaya juga ini yang begitu. Jadi jangan pikir semua itu karena setan atau apa kan macam-macam. Tapi karena pikiran semua, penyakit itu datang dari pikiran. Jadi di sini kita melihat tidak memperpanjang umur. Ada Dr. Edward Podolsky dalam bukunya Stop Worry and Get Better, berhentilah khawatir dan jadilah sembuh. Dia berkata 75% orang-orang yang berobat ke rumah sakit harusnya mereka kalau tahu apa sakitnya mereka tidak perlu ke situ. Karena penyebab itu khawatir itu orang yang sakit itu begini rasa sakit tahu sekarang kan. Usus buntu bukan karena penyebabnya mungkin zaman dulu kan dianggap ada batu, padahal bukan. Begitu juga penyakit lain itu ada penyebab secara kejiwaan. Bukan hanya tidak boleh begini, tetapi pikirannya, asam lambung apalagi. Kalau pikirannya itu, jadi semua apa dikatakan itu di dalam pikiran itu. Jadi berhenti khawatir. Penyakit gondok, lalu banyak jantung, semua itu disebabkan karena kekhawatiran. Sehingga orang tidak perlu berobat ke rumah sakit kalau dia tahu apa penyebab penyakitnya itu. Itu karena menurut dia khawatir, jadi begitu orang. Tidak memperpanjang umur yang benar. Umur kalau khawatir tidak panjang, kalau banyak yang cepat mati sakit penyakit diperoleh karena khawatir. Ada pendeta GKJ, ada pendeta GKMI. Ini sudah pendeta itu bunuh diri. Kenapa? Khawatir.
Karena jabatannya, posisinya kalau di gereja-gereja tua kan atau ini, dia dipindahkan dari daerah ini ke satu, dia takut kalau di sini tempatnya basah, ya kan? Di sana jadi tempat kering, tidak punya uang pemasukan. Khawatir pendetanya, akhirnya bunuh diri. Jadi jangan pikir pendeta tidak bunuh diri. Pendeta GKI juga begitu, bunuh diri karena khawatir tentang macam-macam. Ini hamba Tuhan, mahasiswa teologi apalagi. Banyak yang bunuh diri juga karena khawatir tentang tentang kaca, tentang ini, tentang itu. Bahkan penduduk dunia itu banyak sekali yang bunuh diri. Memang kita melihat di sini ya, itu penyebab perkembangan dunia juga. Akhir-akhir Budiwa mengatakan ada dua keinginan di dalam diri manusia. Keinginan untuk hidup dan keinginan untuk mati. Jadi kalau Nebel itu sewaktu-waktu keinginan lebih baik aku mati, lebih baik aku hidup atau mati. Tidak apa-apa, itu normal kalau dia pikiran untuk mati. Asal jangan mati benar ya kan? Itu kuasa setan betul. Daripada kau ngurus dapur di kajian repot-repot mengurus berapa kali orang masuk, air tolong dan diganti, lebih baik anda lari lalu gabung diri akan selesai. Jadi kalau ada keinginan itu dalam ini dua, keinginan untuk hidup, ingin untuk mati. Jadi kalau anda sudah punya keinginan untuk mati, itu cepat-cepat ditungking agar supaya keinginan itu tidak menjadi kenyataan. Ya, kita punya bapak siapa itu yang paling belakang di belakang? Bapak siapa? Yadi. Bagaimana Pak? Pernah ingin mati enggak? Kalau pernah punya keinginan, saya bantu kasih tali untuk gantung diri. Oh, tidak pernah. Itu luar biasa, iman yang kuat Bapak ini. Jadi semangat dalam hidup ini apapun pekerjaan dan pelayanan kita. Jadi tidak memperpanjang umur, tidak bisa menambah sehasta, tapi mengurangi pesata-tata, meskipun juga harus masih lama mati, tapi cepat mati karena terlalu khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Sekarang kita lihat bukti pemeliharaan ayat 26, 28 dan 29. Tadi sudah dibacakan. Burung-burung di udara. Burung ini kalau kita baca di Imamat itu burung gagak. Burung gagak itu adalah burung kalau baca di dalam Imamat sebelah, burung yang dianggap oleh orang Israel itu burung yang najis. Artinya burung gagak itu tidak pernah orang kasih makanan. Dia binatang yang dianggap najis. Maksudnya Tuhan Yesus, binatang yang kamu anggap najis. Yang kedua, bunga bakung, anemonia. Aku sekali kalau ada di pegunungan Israel. Bunga ini anemonia seperti apa namanya anggrek liar, tidak pernah disiram, tidak pernah dipelihara orang, tapi itu tumbuh dengan semangat. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, murid-muridmu, burung yang kamu anggap najis, tidak pernah orang pelihara, bunga yang kamu anggap liar, itu saya pelihara. Apatah lagi engkau hai murid-muridku, engkau yang umatku, pasti akan kupelihara kalian. Jadi maksudnya yang liar aja Tuhan pelihara, apalagi engkau Gusmini, Tuhan akan pelihara engkau. Jadi semua yang dianggap liar di Tuhan pelihara, apalagi anak-anaknya. Anak-anaknya yang ada di GSA Tanah Merah, anak-anakku yang ada di GSA Tanah Hitam saja aku pelihara, apalagi yang ada di Tanah Merah. Amin. Amin. Itu kehebatan Tanah Merah. Ini satu-satunya Tanah Merah, tapi saya lihat di bawah kita buka Tanah Merah. Itu namanya kan Tanah Merah, meskipun tanahnya hitam juga, tetapi nama itu punya pengaruh juga. Tuhan pelihara. Yang keempat, penyebab kekhawatiran ayat 30 dan 32. Kurang percaya, kata Tuhan. Sebenarnya kurang percaya itu sama dengan tidak percaya. Tidak percaya kepada apa? Kepada firman Tuhan. Jadi di sini kecurigaan terhadap firman Tuhan. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu karena kita tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan, pastilah
kita tidak khawatir. Tentunya khawatir juga ada, tetapi jangan sampai berlebihan. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekhawatiran berkata, itu bohong, ya kan? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Ialah yang mempedulikan kamu. Kekhawatirannya itu tidak benar. Firman Tuhan mengatakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kekuasaan di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, omong kosong. Firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Kekhawatiran berkata, itu janji doang. No, itu firman Tuhan semua ini, ya kan? Tapi kekhawatiran di dalam hati berkata, tidak percaya. Daud berkata, memang semua manusia pendusta. Tetapi siapa yang berkata bahwa firman Allah berkata, Yesus berkata kepada dusta, ya kan? Ini luar biasa. Jadi di sini kita melihat memang Daud berkata manusia semua pendusta. Itulah sebabnya Israel pada waktu mereka keluar dari tidak percaya kepada firman Allah. Sudah tahu barangkali ceritanya semua bangsa Israel, ya kan? Mengeluh minta pulang, di sana makan daging, sampai di sini minta pulang. Waduh, tidak percaya kepada janji Allah. Padahal mereka sudah buktikan bahwa Tuhan sudah memelihara mereka. Berapa lama orang Israel berkeliling? 40 tahun. Seharusnya berapa hari atau berapa minggu mereka sampai? Iya, 3 minggu ya, taruhlah 40 hari. Nah, seharusnya kalau jalan aja itu dekat. Tapi karena tidak percaya, diputar-putar Tuhan di sini. Kira-kira pakai sepatu merah apa ya? Bisa tahan 40 tahun, ya kan? Itu dari sini Tuhan memelihara. Berapa juta yang keluar? Kira-kira? Ya pokoknya banyak. Pastinya berapa? Lumayan, Pak. Keluar berapa juta, ya kan? Belum lagi di tengah mereka itu banyak bangsa asing yang ikut. Bukan cuma orang Israel, banyak juga bangsa lain yang ikut keluar dengan mereka. Lalu di sini ada yang kuliah di ekonomi atau pernah jadi bendahara di gereja 40 tahun. Maka satu hari biaya yang Tuhan keluarkan untuk orang Israel, itu harga burung, harga mana dikalkulasi secara ekonomi di Amerika, sehari itu Tuhan mengeluarkan $3 juta. Dolar hari ini berapa satu dolar? 15, taruh 14.000. Yang punya kalkulator coba hitung-hitung. $3 juta itu sehari. Lalu dikali dengan 40 tahun. Berapa biaya yang Tuhan keluarkan untuk bangsa yang tegak tengkuk ini? Sehari $3 juta. Berapa biaya untuk jemaat GSA di sini? Masa Tuhan tidak mampu, ya kan? Yang penting percaya kepada firman Allah dalam situasi, kondisi dan apapun. Saya yakin ini anak-anak yang pernah kuliah di KSM, baik alumni, itu karena mereka di sana itu hampir tiap minggu puasa, doa dan puasa. Cuma kalau ada SPP di Jawa Tengah, kalau puasa, mereka puasa pagi dan siang, jatah makanan mereka pagi dan siang itu dikirim kepada teman-teman mereka yang BPE. Dikirim, jadi mereka makan sore itu jatah sore. Tapi di KSM itu hebatnya, jatah pagi, siang dimakan semua sama-sama sore. Jadi kalau pagi kaki ayam, sorenya itu dengan kepala ayam semua, karena makanan 2 kali pagi dan siang dilabrak 1 kali pada sore hari. Yang mestinya kan, tapi bagus itu mahasiswa di Intel Solo itu. Jadi mereka makan jatah semua, tetap jatah sore ya kan. Jadi tetap mereka, karena apa? Mereka ingat teman-teman mereka yang BPL, yang praktek di gereja kan sekarang susah.
banyak yang gereja juga banyak menolak karena tidak bisa memberi makan mahasiswa. Padahal mahasiswa ini sudah praktek pelayanan, tetapi yang khawatir dengan itu karena Tuhan akan mencukupkan kebutuhan. Nah, ini artinya orang beriman. Saya kalau bilang optimis, yakin Pak, tetap optimis, ya kan? Kalaupun di sini banjir naik sampai sini masih bisa lari ke lantai 2. Banjir naik ke lantai 2, mate sama masih bisa naik ke atas. Masih luar biasa. Jadi itu mensyukuri dalam segala hal. Oleh sebab itu, ya, karena ini pola hidup kafir. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu berpikir kalau orang yang banyak uang, orang kaya itu orang yang diberkati Tuhan. Kalau tidak punya kekayaan itu iman yang tidak benar. Nah, ini kan sudah tidak benar itu keyakinan itu. Makanya Tuhan mengatakan jangan khawatir, jadi biar besok tidak ada makanan. Mungkin kita sudah banyak kesaksian. Ada pemimpin yayasan panti asuhan besar di Amerika. Jadi tiap hari itu ribuan panti asuhan itu dikasih makan. Tetapi tinggal 1 hari sudah tidak ada, roti habis. Jadi dia ajak semua orang-orang di panti berdoa karena besok sudah tidak ada makanan. Tidak ada kekhawatiran sekalipun. Tiba-tiba pada waktu mereka berdoa, habis itu datang berapa truk membawa roti, bawa makanan. Siapa yang hidup? Tuhan tahu bahwa anak-anaknya di situ butuh itu. Tapi mereka tidak pernah khawatir, tidak pernah takut kalau itu mereka tidak dapat makanan. Mereka berlutut, berdoa bersama-sama, lalu maka Tuhan mengutus. Ada banyak kesaksian seperti itu luar biasa yang terjadi. Tidak punya makanan. Saya pada waktu di Bali, di Tabanan, ada pendeta orang timur. Itu luar biasa iman. Dia luar biasa, itu pendeta itu beriman luar biasa. Dia bilang saya datang di sini, tidak ada orang Kristen satupun di Bali. Lalu dia cerita, jadi dia khotbah di rumahnya itu kosong. Dia kata, saudara, orang dia terdengar orang gila atau apa? Dia mau datang, saudara, datang kepada Tuhan. Dia tiap hari khotbah di rumahnya itu kosong. Orang mulai ngintip satu-satu, akhirnya mulai satu-satu datang, ada apa Pak ya kan? Ada bapak kerasukan atau apa ini? Akhirnya satu-satu banyak, akhirnya jemaat luar biasa. Satu pulau itu orang timur, itu saya punya bapak rohani. Jadi dia itu pergi ke bandara. Dia bilang besok saya punya pelayanan di timur. Lalu pada waktu kumpulan anak-anak Youth for Christ, saya harus berangkat besok. Lalu orang tanya, Bapak sudah punya tiket? Belum punya. Lalu bagaimana Bapak mau? Ya yakin besok dia berangkat, Tuhan akan cukupkan kebutuhan. Lalu dia pagi-pagi berangkat ke Soekarno-Hatta. Zaman dulu kan tiketnya masih belum online. Jadi dia berbaris di depan pembelian tiket. Pas sudah ada orang dia ke 10, orang ke 7, tidak ada apa-apa, ke 8 datang, dan ke 9 ada orang pukul dari belakang. Bapak mau kemana? Saya mau ke timur. Bapak sudah beli tiket? Belum. Sudah tidak usah bertanya, biar saya belikan. Ayo. Jadi kalau besok pulang saya lihat balik aja di sana. Saya bayar, tidak ada duit, ya tidak ada orang pukul dari belakang. Bapak mau kemana? Tapi itu sesuai terjadi sesuai dengan imannya. Luar biasa jarang. Memang orang-orang timur ini banyak orang beriman. Ulama daerah dari Ibu Kaki mereka itu apa istilah banyak sekali orang-orang beriman di situ. Jadi mereka tidak punya apa, yakin Tuhan akan menolong. Dan saya juga tidak sembarang mempraktikkan itu. Jadi ini kalau setengah-setengah jangan pergi Paris di bandara ya. Kalau imannya sudah sekuat seperti apa. Tetapi ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah benar. Jadi sebenarnya yang kurang beres itu kadang-kadang keyakinan kita. Lalu datang waktu menikahkan orang di Bali. Saya kebetulan dengan seorang pendeta juga sama-sama. Kalian dua boleh ikut saya, dia menikahkan orang. Tapi tidak boleh tanya apapun katanya. Jadi kita ikut saja. Pada waktu dia berkati kok suaminya itu ada 2 istrinya kan. Tapi karena sudah dipesan tidak boleh tanya apa-apa, kita tidak mau berani tanya.
pulang baru ketemu. Begini dia bilang, saya nikahkan mereka dua karena pada waktu dia percaya Yesus, istrinya sudah dua. Jadi dia pikir siapa yang diceraikan. Kan ada orang, oh harus yang muda diceraikan, ada yang bilang harus yang tua, nggak bisa. Karena dua-duanya percaya, maka dia dinikahkan dengan dua istri. Nah ini di kemah ini masih ramai, ada yang setuju, ada yang enggak, tergantung situasi dan kondisi. Jadi dia nikahkan itu, jadi itu beriman betul beliau itu. Sehingga sudah meninggal beliau beberapa waktu lalu. Makanya itu ada penginjil yang kenal dengan beliau dari Amerika Serikat mengatakan turut berduka atas meninggalnya Pak Tubulau. Jadi itu iman yang luar biasa. Dia juga berdoa orang-orang sakit, ya, supaya disembuhkan. Itu banyak karunia yang diberikan Tuhan kepada hamba Tuhan. Saya juga sudah lupa dulu di Tabanan itu di daerah mana itu, mana sudah lama sekali kita pergi ke sana. Oke, jadi di sini pola hidup kafir itu senantiasa karena tidak mengenal Allah, terlalu takut tentang hari esok. Tetapi maksudnya kamu orang percaya harus mempunyai pola hidup yang berbeda. Sekarang cara mengatasi kekhawatiran ayat 33 dan 34. Pertama dikatakan di situ mencari kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini kan ada banyak arti. Secara umum itu ada 3 arti kerajaan Allah. Tetapi yang dimaksud kerajaan di sini adalah mencari kehendak Allah. Jadi mencari kehendak Allah. Pertama di sini kita melihat kehendak Allah itu apa? Ironside mengatakan begini, seorang teolog, bahwa kehendak Allah yang utama adalah supaya manusia percaya kepada Yesus, bertobat, meninggalkan dosa-dosa, dan hidup di dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Jadi mencari kehendak Allah, jadi mencari untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama menurut Ironside. Lalu yang kedua, menurut para ahli juga, kehendak mencari kehendak Allah melalui doa, mengatasi kekhawatiran melalui doa. Nah, di dalam buku Ilmu Jiwa Kristen dikatakan di situ bahwa seseorang itu khawatir karena pengaruh apa istilahnya? Ada istilah neurotik, pengaruh gejala neurotik. Neurotik artinya seseorang itu tidak mampu menyesuaikan diri di mana dia bekerja. Jadi seperti banyak di Korea, di mana-mana. Jadi kalau anak kecil dia mau ikut sekolah sepak bola, kalau dia tidak bisa bermain bola, stres. Dan itu khawatir, dan banyak yang bunuh diri anak-anak itu kalau dia tidak bisa menyelesaikan. Itu gejala neurotik. Oleh sebab itu hanya doa yang bisa menolong orang-orang yang berada dalam kekhawatiran. Sudahlah, manfaat doa kita sudah tahu semua. Jadi doa itu bisa mengatasi orang-orang yang berada dalam kekhawatiran. Ketiga, pujian, memuji Tuhan. Kuasa pujian kita sudah tahu, hanya dengan pujian tembok Yeriko bisa roboh, hanya dengan pujian ini bisa semua terjadi. Ada kuasa Tuhan melalui pujian. Maka kita harus memuji Tuhan setiap saat, menyanyi memuji Tuhan, supaya dalam arti di mana kita ada rasa khawatir, ya kan, dalam nama Yesus ada jaminan. Kalau kita khawatir tentang makanan, ya kan, jangan kamu khawatir. Pujian itu menenangkan. Jadi rumah tangga itu, makanya dulu ada orang mengatakan kalau di dalam keluarga Kristen ada pujian, maka iblis itu tidak berani masuk ke dalam rumah tangga Kristen. Coba kalau dia pergi di depan, lalu iblis mengintai-intai keluarga Pak Awang, lalu iblis melihat di mana Pak Awang. Oh, Pak Awang lagi di depan. Sebentar memaku-maku diri memperbaiki, lalu dia menyanyi di situ dalam Yesus, ya kan? Ada menyanyi memuji Tuhan. Lalu di belakang ibunya lagi masak menyanyi di situ. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Di kamar anaknya di situ memuji Tuhan. Yesus itu. Jadi iblis lihat bapaknya di depan memuji Tuhan, mundur. Melihat ibunya di belakang memuji Tuhan, dan jadi ibu lihat dari jendela memasuk anaknya memuji Tuhan. Iblis mengundurkan diri mencari waktu yang baik. Tapi kalau iblis melihat Pak Awan di depan lagi sedang memperbaiki
memperbaiki apa? Mungkin yang rusak, pemaku, ya kan? Apa-apanya dong, apanya dong, dong, apanya dong? Apa yang menarik tentang kamu? Lalu ibunya di belakang lagi memasak. Pulangkan saja aku ke rumah ayah atau ibu. Ibu mengatakan, betul ibu, Pak Awang itu nggak benar, minta pulang aja ibu. Ya kan? Lalu dia lihat dari jendela, ada anaknya di situ ini. Ya kan? Lalu anak mudanya menyanyi, matamu mengandung umpan, rambutmu mengandung umpan. Wah, betul lagi. Ikuti aja cowokmu itu mengandung umpan. Kacau dan anak rumah tangga Kristen. Ada pujian di situ, maka orang mengatakan iblis tidak berani masuk. Lalu yang terakhir, menghitung berkat Tuhan. Jadi hitung berkat Tuhan. Jadi kalau sekarang orang tanya, Mate, kamu masih punya uang berapa? Nanti Mate, waduh, uangku ini tinggal 50.000, ini hanya bisa hidup berapa hari. Tinggal, tapi kalau ada uang berapa? Wah, puji Tuhan, aku masih punya uang 50.000. Ingat, berpikir positif, menghitung berkat Tuhan. Jadi dipikirkan bukan karena kurang, bukan karena sedikitnya, tapi puji Tuhan masih punya 20.000, ya kan? Tapi kalau aduh tinggal 20.000, gimana besok SPP belum bayar? Tapi pikiran kita semua yang membuat kekhawatiran, ketakutan itu tambah menjadi-jadi. Jadi menghitung berkat Tuhan. Sepatu kupa ini sudah 2 kali disol, ya puji Tuhan, belum 3 kali, masih bisa dipakai lagi, ya kan? Sandal itu sudah rusak, tinggal puji Tuhan, sandal meskipun sudah rusak masih bisa dipakai. Ada dokter pendeta dari DKI ngomong begini, cara mengucap syukur itu begini. Jadi kalau tangan kiri kita patah atau saudara kita, terima kasih Tuhan, tangan kanannya belum patah. Artinya kiri patah, tangan kanan masih bisa dipakai. Kaki kirinya patah, terima kasih Tuhan, tangan juga kaki kiri patah, kaki kanan masih belum patah. Jadi tetap bersyukur. Tangan kanan patah kiri, kaki kiri kanan, terima kasih Tuhan, kepalanya masih belum apa-apa. Luar biasa. Kalau kita sudah sampai pada tingkat ini, waduh, itu Noel mendapat penghargaan iman yang luar biasa. Tapi tiba-tiba kepalanya hancur, tabrak. Terima kasih Tuhan, saudara kami tidak menderita terlalu lama. Luar biasa. Ini baru sakit kaki aja sedikit jarinya. Aduh, kenapa ini salah injak apa, ya kan? Jadi kita melihat cara berpikir, melihat positif, optimis menyongsong hari besok. Hari besok ini. Tadi ada perintah khotbah di apa? Ya ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Ini sudah tidak lama lagi Tuhan datang. Perang Rusia, Ukraina ini Gog dan Magog. Mereka belajar teologi, ya kan? Tetapi hati-hati bila Tuhan Yesus tidak pernah datang. Itu sudah dari abad ke-18. Dari tahun 1700 orang sudah, terutama saudara-saudara Advent kita, mereka tulis bahwa Yesus akan datang pada tahun 1800 dan pada 50. Maka semua orang Advent siap, Yesus akan datang. Ada yang jual harta mereka, tetapi Yesus tidak datang. Hebatnya saudara-saudara Advent, diperbaiki lagi doktrinnya. Karena Yesus tidak datang, dia rubah lagi. Tadinya 1850 tidak datang, dirubah lagi. Tahun 1912 mereka tunggu lagi, sudah jual, tidak datang-datang, dirubah lagi sama dia. Oh Yesus datang, bahkan kau ini juga hitung-hitung juga. Itu berdasarkan ramalan Paulus yang tidak jelas. Hitung 1 tahun, 2 tahun dari masa ini, zaman Abraham sampai ini zaman Yesus. Sebenarnya tahun 2000 lalu sudah lewat zaman yang banyak diramal, termasuk kaum Injili, termasuk. Maka itu terbilang berdasarkan kasus-kasus seperti ini, hati-hati bilang Yesus. Boleh, Yesus tidak lama, tapi tidak boleh sebutkan tanggal, tahun, begini Yesus akan datang. Itu ajaran sesat. Tidak lama datang, entah berapa lama tidak lama. Tetapi ada Berkeley, seorang ahli teologi, dengan tidak mengurangi pandangan orang-orang lain. Banyak ketika tahun 2000 sudah lewat.
Tuhannya di Surabaya, ditempel di gereja-gereja tahun 1995. Tanggal 28 Oktober Yesus akan datang ke dunia, ditempel di gereja-gereja. Ternyata mereka tunggu tahun 1995 Yesus sudah datang. Kalau dia datang untuk mengesahkan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Yang paling spektakuler itu Pendeta Shibuya 2010. Kalau saudara masih ingat, Pendeta Shibuya dari Gereja Bethel Indonesia, pengikutnya dari seluruh Indonesia. Dia datang, Yesus datang pada tanggal 10 November tahun 2010. Maka ASN dari Papua, pengikutnya Shibuya dari Manado, dari timur, semua mengundurkan diri dari PNS karena menunggu Yesus datang di Bandung bersama-sama Pendeta Shibuya. Sudah banyak cerita itu, pendeta-pendeta Korea sebelumnya meramal umum kosong seperti itu di Filipina. Lalu datanglah ke Bandung, berhenti, militer berhenti karena menunggu Yesus datang pada tanggal 10 November tahun 2010. Pendeta Shibuya. Tiap hari mereka berdoa di jalan di Bandung. Tiap malam berteriak, menari, menangis, berdoa menunggu kedatangan Yesus. Tetapi kemudian tetangga-tetangga terganggu semua karena mereka kan suaranya ribut menunggu kedatangan Yesus. Apakah Yesus datang? Yang datang adalah polisi menangkap mereka semua, dibawa ke kantor polisi. Bukan Yesus datang mengangkat mereka, karena bikin ribut masyarakat di sekitar. Menyesal semua, ternyata Yesus tidak datang. Siapa berani meramal Yesus datang tanggal begini? Itu sesat semua. Oke lah, boleh lah sekarang. Oh, Yesus tidak lama datang. Oke, betul. Jangan bilang ada seorang hamba Tuhan di Amerika baru buat seorang hamba Tuhan di sini, omong kosong semua itu. Kalau mengatakan Yesus akan datang pada tanggal berapa? Emang kalau kita mengatakan tidak lama, tak iya. Akhirnya apa? Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, karena orang dengan tidak mengurangi keyakinan orang Kristen. Jadi dia bilang Yesus Kristus datang kedua kali, itu maksudnya adalah begini. Jadi pada waktu Newell meninggal dunia, mudah-mudahan belum ya. Kalau Newell meninggal dunia hari ini, dia berjumpa Yesus, menyambut dia secara pribadi. Itulah kedatangan Yesus kedua kali. Akhirnya menarik juga ini dengan tidak mengurangi. Karena orang tunggu-tunggu dari zaman dulu udah datang-datang semua. Orang bilang datang begini, ada yang naik di Amerika itu katanya Tuhan menyebut mereka terbang itu. Ya, ada yang piring terbang seperti piring terbang itu katanya. Mereka tunggu di hotel. Yesus datang tahun begini. David Camp di Amerika datang. Yesus sudah tahunya menyimpan senjata, diserang itu. Bukan Yesus datang, maka jadi pusat kejahatan kebanyakan. Jadi kalau umpamanya belum datang pada waktu kita meninggal dunia, di situ kita berjumpa dengan Yesus. Itulah maksudnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bahwa Yesus berjumpa dengan kita, dan itulah kita bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Saya kira menarik analisis ini. Karena dia sudah capek melihat orang beramal bilang datang, dah lama datang, tetapi tidak datang-datang. Ada anak kecil bernubuat di sana dipercaya, lalu kapannya kan? Kalau mengatakan hal menentukan tanggal itu, hari dan tanggal tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi di sini kita percaya masa depan terlalu sulit, orang boleh meramal bahwa ke depan tak sulit, tetapi kita semua yang percaya kiranya kita memperoleh berkat dari Tuhan sendiri. Terima kasih. Silakan saudara-saudara melanjutkan acara.